Festival Berayan yang digagas oleh Sekolah Pedalangan Wayang Sasak adalah bagian dari sebuah kepedulian tentang dunia pewayangan di tengah pandemi ini, di mana pada saat pandemi para dalang yang biasa beraktivitas dengan publik dalam jumlah yang besar dalam pertunjukan-pertunjukan di tengah masyarakat itu terpaksa tidak bisa menjalankan aktivitas karena aturan protokol kesehatan. Gagasan ini kemudian disambut dengan bantuan dari kawan-kawan dari Gus Durian Peduli, Gerakan Islam Cinta, dan kitabisa.com. Pola gerakannya adalah kita memberikan stimulus bantuan berupa alat perekaman, sebuah handphone yang bisa digunakan oleh para dalang untuk merekam pertunjukan mereka, aktivitas mereka selama pandemi atau selama mendalang di luar aktivitas pertunjukan biasanya, lalu mengupload pertunjukan-pertunjukan itu, konten-konten kreatif di dunia pedalangan itu di kanal YouTube mereka masing-masing. Kami berharap para dalang ini kemudian bisa membuat konten-konten kreatif seputar dunia pedalangan yang membuat mereka tidak berhenti beraktivitas atau tetap hadir dan mengalir di era digital ini. Pertunjukan virtual ini adalah pertunjukan yang awam bagi para dalang. Mereka mencoba berkenalan dengan teknologi, kemudian juga mereka juga membahas soal pertunjukan dengan durasi yang tidak terlalu panjang. Ini merupakan hal yang baru bagi para dalang. Dan kami dari Sekolah Pedalangan Wayang Sasak bersama para pendamping mencoba untuk berdiskusi dengan para dalang ini agar mereka juga terbiasa menyusun cerita dengan durasi yang tidak terlalu panjang. Kemudian juga mereka juga terbiasa tidak ditonton oleh orang banyak karena memang masih pada masa pandemi. Mereka hanya melakukan pertunjukan hanya dengan beberapa kamera, kemudian juga menyelesaikan pertunjukan tanpa penonton dan tanpa tepuk tangan penonton. Mereka harus masuk ke dalam teknologi dan mempelajarinya, bukan justru mereka harus berseberangan dengan teknologi di zaman ini. Jadi ini memang merupakan tantangan bagi para dalang. Membuat suara yang kita padu padankan dari banyak instrumen itu nyaman didengar di telinga manusia, nyaman didengar hingga pesannya sampai, tidak ada suara yang cacat. Harus seimbang antara yang di dalangnya dengan yang di musik latarnya, karena nanti akan sering terjadi musik lebih kencang dari dalangnya atau dalang terlalu besar dari musiknya. Semua harus disamakan. Ada saat musiknya dibesarin, ada saat dalangnya dibesarin, yang didominankan. Kami juga mencoba bagaimana mendekatkan wayang Sasak ini ke publik yang lebih luas, tidak hanya di kalangan orang Sasak yang sebagian saat ini sudah tidak memahami bahasa-bahasa dunia pewayangan, tapi juga ke publik yang lebih luas dengan cara melakukan penerjemahan bahasa wayang Sasak dengan bahasa Indonesia. Harapannya kemudian lebih banyak orang di luar sana, di publik dalam jangkauan yang luas, yang menonton pertunjukan wayang Sasak dan memahami apa yang terkandung dalam setiap pertunjukan yang digelar para dalang. Alhamdulillah upaya ini mendapat respon yang baik, dan tentang konten-konten kreatif itu para dalang saat ini 3 kelompok pedalangan dan sebuah sanggar anak semesta yang juga bergerak di dunia pewayangan alternatif itu mulai mengunggah konten-konten kreatif mereka, karya-karya mereka, dan diapresiasi oleh masyarakat.